This call is now being recorded. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah pertemuan terakhir praktikum kendali 2 dan karena menurut saya kalau ujian kayaknya kurang efektif dalam bentuk online seperti ini. Jadi untuk mengganti ujian saya kasih tugas besar dan ini semua terkait dengan jaringan Syarif Pariwan. Saya sengaja kasih tugas seperti ini untuk memperluas wawasan tentang JST karena bisa jadi skripsi pakai JST itu lebih enak dilakukan di masa online ini. Jadi ya kita tinggal main pakai MATLAB dan mengolah data. Di mana data yang diolah itu bisa berasal dari mana saja. Oke, jadi saya di sini akan mensimulasikan ya sebuah jaringan saraf tiruan. Jadi ceritanya di sini saya mau melakukan forecasting atau ramalan pada penggunaan energi listrik, ya, pada penggunaan energi listrik, di mana penggunaan tiap jamnya itu dicatat berapa WH. Ini karangan saya sendiri. Jadi hari Senin jam 00 atau jam 12 malam itu pakai 995 WH, jam 2 pagi pakai 882, jam 4 pagi 874, jam 6 karena masih pagi lampu udah dimatiin, berkurang ceritanya. Jam 8 orang-orang udah pada ke kantor dan ke sekolah, makin berkurang. Terus lalu jam 4 sore naik lagi, jam 8 malam paling tinggi, jam 10 juga masih tinggi karena AC sama lampu ceritanya nyala. Itu hari Senin. Ya, jadi di sini ada 12 input untuk satu hari, untuk hari Senin. Hari Selasa itu juga sama kejadiannya, kita catat, ya, kita mencatat penggunaan listrik untuk 2 jam sekali. Jadi nanti ada 12 input. Pak, maaf, layarnya kok nggak ada ya? Oke, sorry. Ya, saya lupa share. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya. Oke, nah ini. Ya, jadi file ini juga bisa dilihat di LMS sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini forecasting. Ya, forecasting atau meramal. Saya menggunakan data pada hari Senin sama Selasa untuk meramalkan kejadian pada hari Rabu. Ya. Tapi di sini hari Rabunya saya ada data. Saya coba pengen ngecek hasil pembelajaran pada hari Senin sama Selasa itu valid nggak untuk digunakan pada hari Rabu. Ya. Jadi ingat, Senin sama Selasa itu adalah data untuk belajar, data untuk pelatih jaringan saraf tiruannya. Sementara hari Rabu itu data yang digunakan untuk pengujian hasil pelatihan JST pada hari Senin dan Selasa. Oke, jadi itu ya. Jadi ingat, Senin sama Selasa untuk melatih JST, Rabu untuk nguji JST. Oke, ya. Jadi kalau misalkan kalian dapat data kayak gini dari banyak hal, itu juga bisa digunakan untuk forecasting atau kombinasi sensor atau datanya berbentuk pixel input untuk mencari hubungan antara pixel input dengan outputnya, target output. Misalkan gambar singa. Kita melatih gambar singa untuk mengenali singa. Kalau bukan singa, itu dianggap bukan singa. Jadi nanti pembelajarannya dia akan mencari pola gambar singa itu kayak gimana. Begitu udah dapat bentuk pelatihan terbagusnya, lalu kita uji dengan gambar singa beneran. Apakah
dikenali sebagai singa atau enggak. Itu contoh kalau pakai pengolahan citra. Kalau di sini ya contohnya ya penggunaan listrik atau energi listrik pada hari Senin Selasa dan digunakan untuk menguji data di hari Rabu sehingga kita bisa cari kesimpulan kalau pakai Kamis kira-kira valid atau enggak. Nah, yang pertama kali perlu dilakukan saat Anda mendapatkan data ribuan kayak gini, itu kita normalisasi. Ya, fungsi normalisasi adalah untuk membatasi input antara 0 dan 1. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai antara 0 dan 1? Ya, di sini saya pakai fungsi normalisasi, nanti kita ke sana. Itu hasil latih. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya fungsinya. Sebenarnya saya udah ada di Excel. Ini buku 2. Ya, fungsi normalisasinya adalah 0,8 kali dikali nilai di sini. Ya, misalkan 0,8 kali 995 dibagi 1232, di mana 1232 itu adalah nilai maksimal ya, ceritanya, ditambah 0,1. Ini sebenarnya apa namanya nggak mesti kayak gini. Artinya saya ingin ya, mengkonversi semua nilai yang ada di sini menjadi nilai antara 0 sampai 1. Ini adalah bentuk persamaan yang saya pakai. Ya, tapi kalau misalkan Anda mau menggunakan persamaan lain, sehingga hasilnya lebih mendingan, itu nggak masalah. Tapi yang jelas, nilai di sini itu harus dikonversi sehingga nilainya ekivalen dengan nilai antara 0 dan 1. Itu adalah cara kita mengolah data biar bisa diproses pada JST. Nah, jadi kita bisa lihat di sini 995 itu adalah ekivalen dengan 0,7461 pakai persamaan ini. Pakai persamaan ini. Nanti bisa dilihat persamaannya gimana. Tapi nggak harus persamaannya kayak gini. Misalkan saya mau apa namanya dibaginya bukan 1, 2, 3, 2, tapi dibagi yang lain nggak masalah. Yang jelas semua nilai di sini itu harus di antara 0 sampai 1. Jadi kita bisa lihat di sini 882 ekivalen dengan 0,6727. Ingat, ini harus linear. Ya, artinya kan 9955 itu lebih besar dari 882. Jadi ini harus lebih kecil. Jadi ini hubungan antara ini ke kanan 995, 882, 874 itu juga harus linear. Kalau makin kecil, di sini juga makin kecil. Dan nilainya antara 1 sampai 0. Oke. Nah, lalu apa yang kita lakukan di sini? Ya. Yang kita lakukan di sini adalah menghubungkan input dengan target. Nah, di sini inputnya adalah 995, 882, 874, 678, 464, 458, dan seterusnya sampai 1232 yang dinormalisasi. Ya, jadi nilai ini semua ya, itu dinormalisasi sehingga hasilnya adalah ini 0,7461 seterusnya sampai 0,8156. Itu dinormalisasi sehingga nilainya antara 0 dan 1. Targetnya ya, targetnya itu adalah nilai WH hari atau saat sesudahnya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini inputnya, targetnya ada 878, yang saat dinormalisasi adalah 0,6701. Ya, 0,6701 saat dinormalisasi. Itu untuk
pola 1. Lalu pola 2 kayak gimana? Maju dia. Ya. Jadi inputnya bukan mulai dari jam 12.00, tapi mulai dari jam 2. Jumlahnya tetap 12. Jadi 882, 874, 678, terusnya, sampai terakhir 878. Jadi dari 882, 874, 678, 464, 458, 437, 587, 789, 1003, 1232, 1102, dan 878. Ya, ini adalah untuk input. Ya, ingat ya, tadi yang jadi target itu berubah jadi input. Targetnya apa? Target outputnya adalah nilai sesudahnya, yaitu 678. Lanjut. Lalu pola ketiga, mulainya dari jam 4. 874, 678, seterusnya, sampai 678. 678 di sini. Ya. Lalu targetnya adalah apa? Targetnya adalah 576. Begitu terus bolak-balik ya. Jadi kita maju satu-satu di sini. Ya, maju satu. Mulai dari sini. Ini adalah mulai dari pola ke-1, mulai pola kedua, pola ketiga, pola keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Jadi nanti pola ke-12 mulainya adalah, kita lihat di sini, 1, 2, 3, 2. Sorry. Mulainya adalah dari sini. Jadi kita ngelihat di sini, ya. Ini kan pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5, pola 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, untuk apa namanya? Untuk memudahkan, ini kan semua udah dinormalisasi. Targetnya adalah sesudahnya. Jadi ya kita bisa lihat ini, yang tadinya jadi target itu dia makin lama makin miring ke sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini kan apa namanya? Pola ke-12. Kita bisa lihat 1102 itu ekivalen dengan 0,8156. Lalu 878 ekivalen dengan 0,6701 dan seterusnya. Dan targetnya adalah 1211 atau ekivalen dengan 0,8864. Jadi kita udah lihat, kita menggunakan semua hari Senin sampai Selasa untuk latihan. Ada 12 pelatihan. Yang terakhir itu dari 1102 sampai 1124 sebagai input yang dinormalisasi dan targetnya 1211 sebagai output. Nanti ya hasil dari pembelajaran ini digunakan untuk menguji kejadian pada output. Ya, untuk menguji kejadian pada output. Gimana caranya? Ya, kita mulai dari sini. Untuk menguji kejadian pada output, kita mulai dari 878, ini, jadi dari sini, ya, pada output, lalu targetnya ini yang pertama. Lalu output, pengujian output yang kedua, mulai dari 678, targetnya 890. Pengujian output yang ketiga, mulainya dari 576, targetnya 656. Keempat ini, sampai pengujian output ke-12, mulainya dari 1211, akhirnya di 1109, outputnya di 1122. Jadi itu cara
ngambil data untuk pelatihan. Nah, sekarang kita mau menguji programnya. Jadi programnya di sini ada dua. Yang pertama adalah program untuk belajar. Jadi JST-nya itu dibelajar menggunakan data-data dari hari Senin dan Selasa. Lalu di sini ada program untuk pengujian, untuk ngecek si JST-nya itu belajarnya udah benar atau belum. Jadi dia ngeceknya pada data hari Selasa sama Rabu. Jadi data di Selasa kita cocokin, diterapin di Rabu, cocok enggak. Oke, jadi pertama-tama yang kita lakukan, ini programnya sebenarnya udah ada di Word ya, jadi tinggal di compress. Ini file name, ya, file name itu penting. Jadi ketika kita bikin program Excel, ini kebetulan di sini saya kasih nama book2.lxx. Kalau kalian kasih nama Doraemon, berarti nanti di sini tulisnya file name sama dengan doraemon.xlsx. Nah, jangan lupa apostrofnya di sini. Nah, kita ngelihat di sini dia itu ngebaca di sheet 2. Sheet 2 itu di sini. Jadi yang dibaca itu bukan data dari aslinya, tapi data yang sudah diolah untuk belajar. Nah, letaknya di sheet 2. Nah, kalau kalian mau ngeletakin di sheet 15 juga nggak masalah semuanya. X1 range-nya itu dari B6 sampai N18. Ini B6. Ya. Jadi dia melingkupi semuanya. B6 sampai di sini, N18. Itu semua termasuk target. Dia ingin melingkupi semua yang akan dijadikan data untuk diolah. Nah, ini adalah cara kita untuk memasukkan data-data tersebut biar bisa dilatih pakai JST. Ya. Yang bisa dilatih pakai JST, dia baca file name tadi, ini contohnya book2.xlsx, bla bla bla. Tapi kalau pakai nama rendang misalnya, bisa. Data latih itu adalah row 1 sampai 12 di sini. Ya, ini row 1 sampai 12 ini. Jadi ini data latih. Karena tadi udah didefinisiin yang kita pakai B6 sampai N17 tadi ya. B6 sampai ini N17 ya. Di sini. B6 sama N17. Data latihnya dari 1 sampai 12. Dari 1 sampai 12. Lalu targetnya adalah data ke-13 ini. Jadi dia udah tahu sendiri, oh ini targetnya yang ke-13. Kan row 13 di N. Oke. Nah, ini yang penting ya. Pembuatan JST dengan jumlah layer yang bisa disetting. Ini cuma 2 layer 1 isinya 15 ya, lalu output. Tapi nanti kita akan lihat, ini bisa ditambah-tambahin dengan syarat di sini juga nambahin. Karena kalau kita nambah layer, kita nambahin fungsi aktivasi. Misalkan di sini saya nambah layer 3, fungsi aktivasinya logic semua ditambah. Jangan sampai di sini ditambah, di sini nggak ditambahin, nanti error. Jadi di sini adalah merancang jumlah layer yang bisa disetting. Karena masing-masing layer itu ada node yang jumlahnya beda-beda. Ini contohnya saya pakai node jumlahnya 15 dari atas sampai bawah. Ini juga penting ya. Itu memberi nilai untuk mempengaruhi proses pelatihan. Yang penting di sini adalah ini mean square error, nggak usah diganti. Jadi kita mau ngelatih sampai errornya kecil. Sampai berapa? Ini targetnya di bawah 0,0001. Epochnya dibatasin sampai berapa? Di sini sampai 10.000. Dan learning rate-nya mau berapa? Antara 0 sampai 1. Ini yang penting ya. Learning rate,
typo sama goal. Kalau show sama MC sih nggak penting. Nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Ya, karena nanti yang diganti-ganti. Ini juga sebenarnya nggak usah diganti ya. Ini nggak usah diganti karena udah dari sananya. Bobotnya kita nggak masukin manual. Kenapa? Karena kalau minggu kemarin atau 2 minggu lalu masukin manual masih dikit. Ya, masih dikit hidden layer-nya. Sekarang hidden layer-nya ada banyak ya, mau dibikin banyak. Masukin bobot satu-satu ribet. Jadi kita serahkan kepada si MATLAB untuk masih secara acak karena nggak terlalu beda ya. Kalau layernya udah banyak, kita nggak bisa ngatur biar cepat atau lambat dari bobot awalnya. Nah, jadi ini prima beres ya, nggak usah diubah juga nggak apa-apa. Nah ini hasil latihnya ya. Ingat yang perlu diganti di sini adalah maksimal data sama minimal data. Ya, maksimal data sama minimal data. Ya, maksimal data seperti apa, minimal data seperti apa. Lalu apa namanya? Di sini juga ada ini. Kita mau melihat performansi hasil prediksi. Jadi kita pengen tahu apakah prediksinya itu sudah mendekati kenyataan atau enggak. Jadi caranya adalah di sini file name tadi kan book 2 XLXX ya, kita pakai book 2. Sheet-nya adalah sheet yang satu. Sheet yang satu. Jadi saya mau membandingkan hasil pelatihan dengan nilai yang seharusnya, apakah error atau enggak. Lalu setelah itu range-nya F7 sampai F7. Oke, 7 sampai P7. Jadi ini adalah data yang digunakan untuk dibandingkan apakah proses pembelajarannya udah berhasil atau belum. Apakah proses pembelajarannya sudah berhasil atau belum. Oke, lalu di sini ini cuma tinggal prima beres aja semuanya. Ini cuma ganti-ganti nama. Oke, kita ngelihat performansinya. Ini adalah performansinya. Kita lihat di sini yang pertama. Ini ada grasinya. Jadi kita lihat ini adalah pola-polanya sudah sesuai, sudah fit dengan kesesuaian ini sampai 0,99831. Nah, terus ini kita lihat, ini kan inputnya ada 12 ya tadi, jadi sesuai. Layarnya di sini ada 15, jadi dari atas ke bawah itu 15. Ya, banyak sekali. Kebayang kalau kita kasih weight atau dia satu-satu, males, jadi nggak usah. Ini layar untuk output terhubung cuma satu, nggak masalah outputnya satu. Lalu ini epochnya cuma 1200, waktu cuma 3 detik, performanya juga udah bagus, tercapai di bawah 0,001. Gradiennya juga nggak melewati nilai minimal. Jadi ya oke. Nah yang penting itu ini. Yang penting adalah grafik keluaran JST dengan target. Nah kita lihat keluaran JST itu yang biru dan targetnya merah. Dan kita lihat dia udah belajar. Ya, artinya nilai pembobotan yang sudah diperoleh itu bisa dikalibrasi dengan nilai pada hari Selasa. Ya, jadi dia sudah mewakili proses pembelajaran pengenalan pola untuk penggunaan WH. Ya, jadi sesuai. Masalahnya kita ingin ngecek apakah pola pembelajarannya itu ketika diuji di hari Rabu itu masih sesuai atau enggak. Ya, karena kan kita baru belajar mengenali pola. Nah, kalau pengujian, kita menerapkan hasil pembelajaran tadi dengan input yang baru, dan kita pengen lihat apakah polanya udah sesuai ketika dikenakan dengan input yang baru. Ya, misalkan kayak pengolahan citra ya, karena saya gampang kasih contohnya. Dia udah belajar untuk mengenali muka, ya? Untuk mengenali orang yang lapar, misalkan muka orang lapar itu udah dipelajari, udah dikenali,
dan ketika dikenain ke target pola citra orang lapar itu sudah sesuai. Contohnya ini kayak gini. Misalkan, oh ini citra orang lapar dikenakan pada gambar-gambar yang sudah dikenali dan sudah dipelajari. Sesuai. Lalu sekarang di sini saya ingin memasukkan wajah, ya, wajah baru. Kalau dalam kasus ini adalah pola baru di hari Rabu, ya, E8 sampai P8 di sini. P8 sampai P8 ini pola baru. Dan kita ingin kenakan pada pola JST yang baru kita beri pelajaran. Ya, gitu. Oh ya, di sini proses pembaca data ujinya itu dari B22 sampai M33. Ya, di sini. B22 sampai M33. Ini adalah B22 dan ini adalah M33. Jadi ini dicek dulu ya. B22 sampai M33. Sheet-nya 2 SLS, ini sama aja ya. Ini sama aja kayak tadi, data uji 1 sampai 12, targetnya di 13. Ini juga sama ya. Maksimalnya sekian. Seperti itu. Oke. Jadi tadi E8 sampai 8. Ini kita lihat hasilnya. Ternyata beda, ya. Ternyata beda. Ya, jadi kita melihat di sini pola yang barusan kita pelajari itu ternyata menghasilkan hasil yang sedikit, ya lumayan. Tapi dia masih mengenai pola naik turunnya, cuma dia tidak akurat. Ini wajar. Kenapa? Karena kita memperkenalkan input baru yang belum dipelajari. Ya, jadi misalkan tadi kita mengenalkan wajah baru yang belum dipelajari. Jadi di sini kita lihat secara global polanya udah sesuai, tapi secara detail dia masih tidak sesuai naik turunnya. Sehingga nanti tugas kalian adalah untuk data baru yang nanti kalian cari, itu terancang JST-nya di sini. Oke. Saya mau ganti apa namanya, mau ganti ini layarnya, saya tambah 1 deh, tambah 10, tambahin di sini kayak logsik juga. Jadi ini kan tambah 1 namanya. Saya mau ganti parameter letteringnya jadi 25. Intinya sini aja. Epochnya sebenarnya nggak terlalu ngaruh kalau di bawah itu ya, tetap 10.000. Ini nggak usah diubah. Ini nggak diubah. Seperti ini. Kita lihat getaran. Kita lihat ini nambah 1 ya. Ini nambah 1. Ini nambah 1 di sini ya. Tadi kan cuma 15 sama 1. Berhubung saya tambah di sini jadi ada 10 di tengah, jadi polanya dia nambah layer di sini, nambah 1. Terus secara performansi ternyata kayaknya nggak sebagus tadi. Tapi oke, kita tes untuk pola yang barusan. Taruh lagi. Ternyata bagusan tadi, ya misalkan. Oh ternyata ini masih belum sesuai, misalkan. Oh ya udah, ganti ini misalkan ini jadi 10. Ini 5, 1. Lalu running rate-nya, saya ganti jadi 003 misalkan. Ini ganti jadi 00. Tambahin. Jadi memang kayak gini kalau skripsinya pakai JST. Trial and error terus. Wah, kayaknya bagus ya. Kita lihat apakah ketika diterapkan pada hari Rabu dia masih sesuai. Kayaknya udah mendingan ya dibandingkan yang pertama tadi, tapi masih belum sesuai. Nggak masalah ya. Karena memang gitu pengalamannya. Jadi kita lihat di sini ya, yang namanya JST programnya sebenarnya gitu-gitu aja.
Kita cuma menyajikan data, ya, menyajikan data, dan mungkin dalam kasus ini datanya kurang. Kenapa? Karena kita cuma melatih Senin sama Selasa diterapkan ke Rabu. Biar bagus, bisa jadi kita butuh data Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ya 1 minggu untuk mencari pola selama 1 minggu itu. Kenapa? Makin banyak data, berarti dia makin punya kesempatan belajar untuk lebih banyak. Sehingga dia lebih bisa mengenali pola. Jadi sama kayak contoh ini, dia udah mengenali polanya. Ya. Dia udah mengenali polanya, sehingga ini satu, oh ya udahlah. Dia udah mengenali polanya, dia udah bagus dia. Berarti dia udah memetakan Senin sama Selasa itu dengan bagus. Cuma ketika diterapkan di Rabu ini masih sesuai, karena mungkin datanya kurang. Ya itu. Jadi kalau mau skripsi tentang JST, ya, programnya udah gitu-gitu doang. Dan secara program nggak terlalu nggak terlalu butuh kreativitas lah, karena kan gitu-gitu aja. Memang ini yang kuncinya di sini. Kita ngasih data inputnya kayak gimana. Inputnya gimana, ini nanti disesuaikan dengan data input. Lalu ya ini kreatifnya di sini. Semua pakai berapa layer. Sama di sini, mau targetnya kayak gimana, learning rate-nya berapa, ganti-ganti. Tapi nanti di tabel analisis, tabel ketika menggunakan learning rate 0,1, spread. Tabel ketika menggunakan 0,2, spread. Tabel ketika menggunakan epoch sekian, nah, itu sama-sama aja. Tabel ketika konfigurasinya pakai gini, ya, gini, hasil gini, itu kan kayak skripsi. Skripsi kayak gini bisa kok. Skripsi kayak gini bisa. Yang jadi masalah ya ini. Nanti di tes ya. Ternyata tesnya menunjukkan hasil error sekian-sekian. Karena kalau S1 kan kita lebih ke analisis data ya, lebih ke analisis data, jadi nggak creating alat sebenarnya. Alatnya kita tinggal pakai, misalkan ada sensor 20, ya kita mau menganalisis sensor 20 tadi untuk forecast perkembangan ke depannya misalkan, atau kalau misalkan mau sekedar cari hubungan pola input output, atau kalau mau pakai pengolahan citra itu benar-benar Rp0 cari gambar di internet, ubah ke dalam bentuk pixel, ya kan gambar itu pixel kali pixel ya. Lalu kita grayscale misalkan, lalu dimasukkan ke Excel. Nah, ketika dimasukkan ke Excel bentuknya akan begini, tapi mungkin dengan data yang banyak sekali karena ya pixelnya misalkan 100 pixel kali 100 pixel kan ada 10.000 data. Jadi ya itu dimasukkan, nanti JST-nya yang belajar, tapi programnya gitu-gitu doang. Itu Rp0. Oke, nah sekarang saya akan ngasih pembelajaran lagi. Seandainya, ya, seandainya ini kan tadi 12 kali 12 ya, padahal datanya bisa jadi nggak 12 kali 12, bisa jadi ya saya kasih contoh di sini beda tipis sih, 13 kali 13. Apa karena males nambahin datanya. Ini ceritanya saya mengasih data dan ini di book 3, ya, di book 3. Saya mau pakai data yang ukurannya beda. Ya, jadi bukan 12 kali 12, tapi 13 kali 13. Ingat, harus simetris. Jangan datanya 12 kali 1, 12 kali 5. Jadi kalau kolomnya ada 13, ini juga 13. Oke, saya mau kasih contoh yang book 3. Mudah-mudahan bisa. Nah, kita lihat ini book 3. Book 3. Dia itu dari B6 sampai O18. Oke, nah kita lihat di sini data latihnya itu dari 1 sampai 13 ya. Maka ini 1, ini 13. Ya, jadi ini diganti dikit di sini. Dan targetnya tentu saja di 14. Ini mau diganti, nggak usah juga nggak apa-apa. Mau ditambah juga nggak apa-apa. Misalkan mau ditambah 10, 5, 5, 5, 5, 5,
loksik, 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 loksik. Ya, bebas. Itu kan kreativitas. Mencari mana yang paling bagus. Ya. Ini juga mau diganti-ganti nggak masalah. Ya. Terus apalagi yang diganti ya di sini ya. Coba. Oh, masih ada error. Nah, kita ganti di sini ini masih book 3. Kita cari 3. Ini saya kasih aja. Yang ini dulu. Kalau misalkan nggak bisa, kita pakai yang 12 nggak masalah. Ya, karena kadang-kadang suka bermasalah di situ. Oh, sorry. Ya, ini tadi ada yang lupa diganti. Ya, makanya tadi kayak ada yang salah. Ini book 3. Ya. Performansi hasil prediksinya. Ini tadi dari E7 sampai Q7. Ya. E7 ini. Q7 ini. Oke, jadi ini ganti dulu. Oke, kita lihat ke sini. Lama ya. Ya udah, lanjut. Nah, ini contoh kita menggunakan data 13 ke 13. Jadi hati-hati karena suka muncul error. Kalau ada yang lupa diganti, tadi saya lupa ganti yang ini. Ya, jadi kalau misalkan kita ganti ukuran Excel-nya, ukuran inputnya, ya, karena itu yang sering sekali ganti, yang perlu diganti adalah ini, jelas. Lalu datanya sesuaikan, kalau 13 inputnya 13, ya, outputnya satu aja, nggak apa-apa. Ini sebenarnya nggak ngaruh sih, ya, saya mau nambahin satu lagi deh. Lalu logsik, atau ya nggak apa-apa lah, ganti yang lain nggak apa-apa. Ini nggak ngaruh sih sebenarnya. Terus yang perlu diganti lagi ini ya, ini sesuaikan dengan ininya, lalu X1 ratio disesuaikan. Oke, kita lihat tadi, kita ulangi lagi. Lihat apa namanya, bentuknya jadi seperti apa. Ini kita langsung aja nih. Ternyata nggak tercapai ini sampai 10.000 epoch. Jadi dibatasi sama si epoch, ya. Dibatasi sama si epoch. Karena nggak puas, kayak terbatas sama epoch, saya ganti si epochnya. Biar apa namanya, nggak dibatasi sama si epoch. Karena kita ingin targetnya tercapai. Ya. Ya, itu kalau skripsi pakai JST ya kerjanya gini-gini. Ya. Oke, seperti itu yang kita dapatkan hasilnya. Lalu kita mau menerapkan di hari selanjutnya. Seperti ini, kayak tadi udah diganti ya. Book 3. Ini masih belum, makanya hati-hati. Ini book 3, ganti. Lalu di sini dia B22 sampai O34.
yang kita mau terapkan di sini. Ada yang kelupaan. Ada yang kelupaan. Ini harusnya diganti, ini 13, 14. Tadi bisa sih, cuma datanya jadi kurang. Nah, ini lihat di sini, oke. Ini adalah kalau datanya 13 ke 13. Ini ada yang kurang juga, nggak masalah. Oke, jadi kita polanya malah mirip ya. Polanya mirip. Ini. Ini L8 sampai P8. Kayaknya sih sampai Q sih harusnya. Kita coba. Ya, sesuai ya. Jadi kita ngelihat ketika diterapkan, ini kan keluaran JST dan ini target, ini udah mirip sih, artinya dia sudah mulai mengenali pola, tapi masih besar errornya, ya, masih besar errornya. Jadi gitu, kalau datanya nggak 12 kali 12 kali, tapi 13 kali 13. Kalau misalkan Anda pakai apa namanya, mau mengolah citra, itu sebenarnya nggak susah ya. Jadi nanti citranya dimasukkan ke MATLAB, nanti di MATLAB kita masukkan IMREP, ya. Kalau misalkan nanti skripsinya Pak pengolahan citra, IMREP, ya. Lalu nanti dia akan menunjukkan nilai pixel untuk masing-masing citra. Terus ya udah kita bisa masukkan ke Excel data tadi, kita tinggal belajar dengan cara seperti ini. Ya, memang nanti jadi banyak sekali data di Excel. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi tugas besarnya yaitu cari data real di lapangan. Bisa aja data dari paper yang pernah kalian review atau data apapun itu, ya, yang menunjukkan forecast atau kombinasi sensor dan lain-lain. Atau kalau misalkan susah, di internet juga banyak sebenarnya. Ya, di internet data apapun, inputnya bisa berapapun, dan ini bisa bentuk ramalan, kombinasi sensor, apa namanya, image processing dan lain-lain. Jumlah inputnya minimal 10, tadi 12 kan. Ya, jadi biar enggak logika N, jumlah input 4 dijadikan sini. Hasil pembelajaran juga diuji pada target tertentu, konfigurasi JST-nya bebas, fungsi aktivasinya bebas, yang penting hasilnya paling bagus. Formatnya judul, sistem yang dianalisis, kayak kemarin ya, kan di paper itu banyak sistem yang dianalisis, input yang dipakai, normalisasi input dan output, biar nilainya antara 0 dan 1, konfigurasi JST, hasil pembelajaran, contohnya kan hasil pembelajarannya ini, hasil pengujian, analisis kesimpulan, yang dikumpulkan tanggal 12 Agustus, jadi kira-kira seminggu setelah hari terakhir UAS, jadi seminggu cukup lah. Karena apa? Karena programnya tinggal copy-paste aja di sini, yang diganti-ganti paling ini ya, diganti-ganti ya. Karena siapa tahu kalian paste-nya nggak di B6 sama 617, tapi di B yang lain atau di tempat lain. Ini juga jelas, siapa tahu target inputnya beda. Ini juga mungkin diganti-ganti, mau pakai berapa hidden layer sama fungsi aktivasi berapa. Ini diganti-ganti, learning rate-nya, epoch-nya, sama goal-nya. Di sini diganti-ganti juga. Ini nilai maksimal sama minimalnya juga bisa diganti. Yang lainnya sama. Nah, yang untuk apa namanya pengujian, yang paling yang diganti ini. Sama ini untuk formasi hasil prediksi. Ya, secara apa namanya, secara program harusnya nggak ada masalah. Ini tinggal copy paste dari sini. Kalau mau skripsi pakai ini juga bisa. Jadi ceritanya kayak skripsi ini. Ya. Jadi akan begitu banyak tabel yang bisa dianalisis. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup jelas. Nanti hasil rekamannya saya upload. Ya, saya upload hasil rekamannya. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp. Ya.